Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Putu Hartono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 11 Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut adalah video PPL yang saya laksanakan di sekolah ini. Mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan ya? Sebelum kita mulai, silahkan ketua kelas pimpin doa dulu. Perhatian bersiap gerak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Capaian salam. Oke, selamat pagi semuanya. Tolong dicek di sekitarnya ada enggak yang berserangan? Ya, silahkan kalau ada diamankan dulu. Bisa. Dicek dulu ya. Kemudian bajunya udah rapi belum? Laki-laki, bajunya udah dimasukkan? Sama. Ketua kelas tadi siapa yang tidak hadir hari ini? Pada hari ini yang tidak hadir Muhammad Alan Anugrah. Siapa? Muhammad Alan Anugrah, Muhammad Alan dan siapa lagi? Dwi Andika Abdi, Suci Nur Faida, dan Asbullah. Oke. Apa keterangannya Alan? Sakit Pak. Ya Alan, siapa tadi lagi? Itu ada soal, tolong dibagikan ke grup. Ada grup kelas kalian tuh? Ada. Silahkan keluarkan kertasnya, nanti dikumpul ya itu. Jadi kertasnya dikeluarkan, soalnya dibagikan. Langsung dijawab saja soalnya itu. Silahkan dibagikan. Yang kebetulan tidak bawa HP boleh gabung dengan teman yang punya soalnya. Soalnya gak usah tulis ya. Soalnya tidak banyak, cuma 6 nomor kok. Sesuai jadwal kita akan belajar tentang konsep bunyi ya. Jadi kita akan belajar tentang konsep bunyi. Tetapi sebelum lebih jauh kita berangkat pada pembelajarannya, saya ingin mengawali pembelajaran ini dengan menampilkan sebuah tampilan yang harapannya nanti bisa menjadi stimulus bagi kalian untuk belajar lebih jauh lagi. Oke, saya siapkan dulu. Hari ini nggak bisa masuk soalnya ini kaki kena beling. Belum. Kaki ini udah kena beling, jadi bisa berjahit. Oke, dari video tadi apa masalahnya? Siapa yang kelompok mana yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Oke, kenapa dia yang di video itu laki-lakinya? Kena beling. Oke. Sehingga kakinya jadi dijahit yang diluka gitu ya. Oke, kelompok mana lagi? Kelompok sini, silahkan. Jadi sama sebut saja samanya gimana? Pasti kan beda kata-katanya. Ayo berdiri. Ayo. Berdiri. Dari video tadi melihat seorang laki-laki yang mengalami luka pada kakinya akibat terkena beling sehingga harus dijahit. Beling itu apa sih? Kaca ya. Entah dari botol ataupun kaca. Oke, terima kasih. Satu lagi dari sini. Silakan. Sama seperti sebelumnya, gambar seorang laki-laki yang terkena berkaca di kakinya. Dia kesakitan sehingga dibawa ke puskesmas. Di sana kaki dijahit. Dia merasa kesakitan. Dia itu ada berbicara tapi bicaranya tidak jelas.
Intinya sama ya. Jadi laki-laki tadi itu kakinya luka kena pecahan kaca, sehingga harus dijahit, kan bahkan jahitnya sampai berapa tadi itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pernah nggak kalian mengalami hal itu? Siapa yang pernah kena beling kakinya, kena pecahan kaca? Sampai dijahit nggak? Oke, untungnya tidak terlalu parah ya. Artinya masalah yang dialami orang yang ada di video itu juga masalah kita keseharian. Kira-kira kalau di rumah kacanya itu atau beling itu dari mana sumbernya? Botol ya. Oke, botol apa? Botol sirup yang sudah habis sirupnya tentunya kan? Botolnya kan tidak bisa diminum, jadi kita harus buang. Karena kalau kita buang botol sembarang itu bahaya, apalagi sudah pecah. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini akan mengangkat permasalahan tersebut, di mana sampah dari botol kaca itu kalau dibuang sembarangan bahaya. Kita lupa, mungkin buangnya 2-3 tahun lalu, kita lupa ada di situ. Pas kita hari ini jalan, tiba-tiba keinjak dan luka. Itu bisa berhari-hari sembuhnya. Nah, kalau juga disimpan di rumah, itu kan botol tidak bisa hilang. Misalkan lebaran ini ada 10, lebaran berikutnya masih ada, dia ada bertambah terus, atau saat ada acara itu kan jadinya bikin penuh rumah kan? Nah, jadi permasalahan itu kita akan angkat, kita akan selesaikan menggunakan salah satu prinsip fisika yang kita pelajari hari ini. Jadi salah satu gambarannya kita bisa memanfaatkan botol kaca itu menjadi apa tadi? Yang beda itu? Musik ya. Nah, kok bisa gelas dipukul bisa nadanya sebagus itu? Apa yang membuat itu terjadi menurut kalian dari pengamatan itu? Karena air ya. Oke, jadi kita juga bisa memberlakukan sampah-sampah botol kaca yang ada di rumah masing-masing menjadi hal seperti itu. Apakah nanti bisa kayak gitu atau tidak ya? Kita coba aja dulu. Nah, jadi proyeknya, jadi kita akan belajar memanfaatkan limbah botol kaca itu kita menggunakan sistem proyek. Jadi setiap kelompok, kan kalian sudah berkelompok ya? Oke, setiap kelompok nanti kalian akan merancang proyek, melaksanakan proyek dan nanti menghasilkan sebuah produk yang bisa mengurangi sampah botol kaca di rumah itu, di rumah kalian masing-masing. Nah, ini juga LKPD-nya atau lembar kerjanya itu diisi selama itu, tidak dikumpul sebentar. Oke, silakan dilihat dulu lembar kerjanya. Jadi betul-betul kita akan bekerja dalam kelompok, tentunya berkaitan dengan konsep fisika. Untuk materi, saya sudah kirim juga di grup kalian. Silakan dicek materi tentang konsep fisika yang mendukung ini, tentang bunyi ya. Tadi tentang konsep dawai dan pipa organa judulnya. Itu nanti bisa kalian baca materinya di situ. Apa ya? Memberikan sumbangan ide terkait dengan menemukan rancangan produk. Misalkan si A, idenya gini, si B gini, itu akan dinilai juga. Saya nilai di lembar ini. Nah, kemudian yang kedua, apa di situ? Tuliskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat produk. Setelah kalian menentukan rancangan dan desainnya, tentukan terpikir ya, oh alatnya ini, bahannya juga itu. Nah, setiap orang juga wajib menyumbangkan ide tentang alat apa yang kalian butuhkan, ya. Jadi didiskusikan dengan temannya. Misalnya kita butuh botol, oh bukan cuma botol, kita juga butuh yang namanya air, misalkan kayak begitu. Kalau bisa aja berdiri ya. Woi, gagal mah.
Bisa juga kita salah. Nanti kan tinggal diganti Dikasih marker atau naninya dua. Ini udah sampai mana? Yang direncanakan? Biasanya sudah model yang kedua sudah ada. Kita nanti jelas perjalanannya. Bagus kayak begini Pak. Itu boleh. Jadi kan nggak apa-apa. Ada yang bisa menggambar, ada yang tidak ya nggak masalah. Ini pakai apa nanti banyak ini? Hah? Kayu pegangannya supaya kuat itu. terus kita ikat Yang mana yang diikat pakai tali? ini Pak atasnya. Ini kan kayu atasnya. Oh gitu. Dia kan bawahnya tinggal kasih dulu. Oh, iya. Biar cepat ya. Tapi nanti disesuaikan alternatifnya ya. Kalau sisa nggak diganti mungkin bisa bagian sini atas. Nanti kita kan sesuaikan juga dengan hasil dari produk itu. Bagus. Alat dan bahannya sudah tulis? Sudah Pak. Saya bagi-bagi tugas. Nanti jangan ini buat jadwal juga. Kan bisa kalian buat jadwal, Misalnya hari bisa 3 hari, boleh 2 hari, boleh 1 hari. Tapi kan tentunya tidak 1 kali selesai, tak? Minimal 2 kali kerja lah kalian bisa kerjakan atau 3 kali. Mulai hari ini boleh sebentar, tak? Kalau mau penjelasan tadi bisa. Kalau kita tapi kalau bisa menggambar, jelas. Yang penting nanti kalian saat presentasi bisa menjelaskan. Bagi tugas ya, karena kita waktunya udah lama. apa cari kayu untuk menggantung batas. Nanti kan dilihat terlebih lagi juga Gimana siapa? anak lo benar yang gambar yang lain juga udah tulis tak? Belakang sudah. Oke, jadwalnya jangan lupa. Mana? Ya bukan iya kayu. Senin Selasa itu yang jelas apa? Senin Selasa buat apa? Silakan berembuk di sini. Masa Senin sampai Selasa? Senin sampai Selasa sampai Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tugas tentang proyek alat musik botol kaca. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Adelia Andrian sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya atas nama Kade Karmila sebagai pemateri pertama. Di sebelahnya ada atas nama Keisha Putri sebagai pemateri kedua, dan di sebelahnya ada atas nama Yuyun Wiaryanti sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir atau pemateri keempat atas nama Bunga Jelita. Bagian pertama kita akan membahas tentang perencanaan proyek, yaitu yang pertama itu tentang perencanaan produk yang akan dibuat disertai dengan penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Kadek Karmila. Rancangan produk yang akan dibuat serta penjelasannya. Jadi kita akan membuat alat musik dari botol kaca. Kami memilih ini untuk bisa mengkreasikannya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Baiklah, berikut kita ke bagian materi kedua, alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam membuat produk ini yang akan dijelaskan oleh Keisha Putri. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat produk. Alat-alatnya yaitu
botol kaca akan membuat instan, kayu, dan tali, kertas serta pensil. Bahan-bahannya yaitu air. Itu saja bagian materi kedua tentang alat dan bahan. Berikut kita ke materi ketiga, bagian tahapan pembuatan produk yang akan kami buat, yang akan dijelaskan oleh Yuyun Dwi Arianti. Tuliskan tahapan pembuatan produk yang akan dilakukan. Pertama, mengumpulkan botol kaca sebanyak 8 buah. Dari kelompok 7, di sini saya ingin bertanya, dalam pembuatan karya musik ini, apakah botol kaca yang kalian perlukan itu harus sama atau botol berbeda-beda? Silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Silakan. Tentunya botol yang kami gunakan harus sama supaya perhitungan dari volume airnya itu bisa kami tentukan dengan maksimal. Sama ya. Kami akan membuat alat musik dari botol kaca, yaitu ini dia yang kami gambarkan. Dijelaskan aja gitu. Biar kelihatan. Di spesifiknya kami menggunakan 8 botol kaca, kemudian kami membuat kayu di bagian sisi kiri dan kanan dan di atasnya, kemudian kami gantungkan botol kaca tersebut dan kami ikat di atas, dan kami mengisi nomor dari nomor 1 sampai nomor yang ke-8 sebagai penanda nada. Hal ketiga, mulai mengisi air dalam botol sesuai sama nada, dan inilah jadwal pelaksanaan pembuatan produk alat musik dari botol kaca. Maka dari kelompok 3 akan bertanya, kalian rencananya akan menggunakan tali apa dan digantungkan pada benda seperti apa? Talinya, katanya nanti pakai tali apa? Seperti di sini, sebelah sini kayu, sebelah sana kayu, dan di atasnya juga kayu. Kemudian botol itu kita simpan di sini dan kita ikat di bagian leher atasnya itu, dan kami gantungkanlah satu persatu sampai angka 8. Ya. Termasuk dalam hal alat dan bahan. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita merefleksi kembali bahwa tadi permasalahan kita tadi adalah tentang sampah botol kaca. Dia bahaya, bisa melukai, kalaupun tidak pecah ya bisa kasih penuh tepat gitu ya, kasih penuh rumah saja gitu. Nah, kemudian solusi yang kita angkat itu dia diapakan tadi? Kita mau bikinkan apa itu botol kaca? Oke, kita bikin alat musik sederhana yang diapakan? Dipukul, digesek, ditiup. Latihan siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Sama-sama. Sudah jadi ini atau belum? Sudah 100%. Oke. Coba dimainkan bagaimana prosesnya. Itu aja do re mi. Apakah rencananya mau bikin apa ini? Alat musik kan? Nah, itu kan ada nada do, re, mi, dan seterusnya itu. Dimainkan aja do re mi-nya gimana? Apakah sesuai atau tidak? Dipukul aja. Dia apakah yang dipukul atau ditiup? Bagian mananya yang dipukul? Atas bukan pinggir. Oke, silakan. Satu sudah berapa lama dikerjakan ini? 3 hari ya? Oke. Dikerjakan di mana? Di rumah siapa? Rumah. Ya Pak. Digantung ya? Cara memainkannya bagaimana? Dipukul Pak. Apanya yang dipukul? Atasnya? Sampingnya. Sampingnya ya? Oke. Coba tes cara mainkannya gimana? Do re mi nya dulu. Ulang Pak. Pelan-pelan. Ulang. Oke, ada yang sumbang sedikit kan? Ya Pak. Coba dari situ. Oke, kayak ada perpindahan. Tapi kan nadanya memang kedengaran ya do re mi nya. Ya Pak. Oke. Kedengaran tuh atau tidak? Kalimat tadi tuh? Ya Pak. Oke. Dari situ lagi.
kedengaran sih, tapi ya memang tidak pas ya. Itu karena pasti ada yang kurang dari. Tapi sudah terdengar berbeda nadanya. Satu itu apa? Satu itu do, dua. Oke, berarti itu maksudnya ya. Bagaimana cara memainkannya? Silahkan. Dipukul. Apanya dipukul? Coba. Oke, setengahnya ya tadi, setengahnya masih, tidak apa-apa. Yang penting kan bunyi dari setiap botol itu sudah berbeda ya, karena perbedaan ketinggian air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu membuat alat musik dari tutup botol, dari botol kaca. Iya. Dan di sini ada tahap pelaksanaan dokumentasi tahap 1. Dapat dilihat di gambar ini. Tahap pertama adalah pengumpulan botol, lalu pengumpulan alat dan bahan. Lalu di tahap kedua mulai membersihkan botol dan mulai merancang untuk membuat penyangga botol. Lalu di dokumentasi tahap 3 ini sudah mulai setengah jadi. Gelombang 0,519 ekspektasi mil. Panjang kolom udara 12,4, frekuensi 698, gelombang 487, notasi Fa. Panjang kolom udara 11, frekuensi 785, gelombang 0,433, notasi Sol. Panjang kolom udara 10, frekuensi 872, panjang kolom 0,389, notasi La. Panjang kolom udara 8,8, frekuensi 981, panjang gelombang 0,346, notasi Si. Kalau dalam botol, maka frekuensi nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Selanjutnya bisa uji coba. Ada lagi yang disiapkan atau cuma do re mi saja? Ada Oke, silakan. Nah, sama-sama kita silakan ya. Do re mi-nya dulu sekali lagi kayak tadi. Lagunya silakan. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Bisa ya? Dan berapa tadi itu? tersebut saat dipukul tidak bersentuhan dengan kayu. Jika bersentuhan dengan kayu, botol tersebut tidak akan mengeluarkan bunyi. Oke, jadi untuk apa? Untuk kejelasan bunyinya ya? Ya, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Itu ya tadi alasannya. Jadi kalau misalkan kalian belum mengalas sendal, ya nanti kelihatan dilihat bedanya. Siapa lagi? Silakan. Kelompok 7. Ya, angkat tangan kalau mau bertanya. Kelompok 7 ada. Ayo silakan. Berdiri. Dari segi apanya silakan dilihat. Pemukulnya mungkin. Baik, sini saya bersama Adi Berkianti dengan kalian. Pemukulnya itu mengapa harus dialas oleh air? Karena di sini agar saat dipukul tidak bunyi botolnya, kacanya tersebut. Jika tidak dialasi karet, maka kaca tersebut akan bunyi nyaring. Ya, seperti itu ya. Jadi supaya yang ini memang namanya udaranya ya. Ya. Jadi untuk menghindari bunyi dari bambu, yaitu bambu dan apa namanya kaca itu ya. Untuk memaksimalkan bunyi. Oke. Jadi cukup ya untuk kelompok 1. Tes dulu. Kalau sudah bilang.
Baik, di sini saya atas nama Bunga Dewi Lestari dari kelompok 6 ingin bertanya, kenapa botolnya ditiup? Kenapa tidak dipukul saja? Karena kalau ditiup lebih jelas suaranya. Kalau dipukul tidak terlalu jelas. Maksudnya suara apanya itu? Suara do Oh gitu. Jadi katanya kalau ditiup do re mi nya kedengaran ya. Kalau dipukul memang tidak. Coba tes. Maksudnya betul nggak? Kalau dipukul apakah do re mi atau tidak? Coba tes. Dari jawab itu. Apa tadi? Kan untuk membuktikan memang tidak terdengar. Boleh. Silakan. Silakan. Kalau tadi ditiup kan sudah dengar ya, ada do re mi nya. Kalau ini dipukul, nah kedengaran enggak? Do re mi nya. Mana yang lebih jelas, ditiup atau dipukul tadi? Ditiup. Jadi itu jawabannya ya. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok 6. Kemudian kita bersihkan air dan kita isi air dan kita ukur dan kita ikat menggunakan tali rafia yang pertama. Kemudian tahap yang kedua kita mengganti tali rafia tersebut menggunakan tali nilon karena takutnya tali rafia tidak kuat untuk mengangkat beban. Oke, lagunya satu lagu dulu. Ya? Oke. Terima kasih. Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang kita simpulkan bersama bagaimana pembelajaran kita hari ini tentang apa? Menemukan alat musik. Oke, alat musik itu sebagai apa? Sebagai solusi dari permasalahan yang mana? Masalah apa? Botol kaca. Daripada botol kacanya dia terhambur, mending kita manfaatkan sebagai alat musik. Bisa dipakai alat musik, bisa juga kita manfaatkan untuk alat peraga di sekolah. Seperti itu, ya. Jadi setidaknya kalian sudah menyelamatkan 8 kali 6 berapa? 48 botol kaca di rumah kalian untuk tidak berhamburan, tidak pecah, tidak mengenai kaki dari penghuni rumah itu, gitu ya. Terkait pembelajaran fisika yang kita jalani selama ini, apakah memberatkan atau tidak? Tidak. Kalian kerjanya apakah dengan terpaksa atau mungkin memang karena ingin tahu? Kalian, oh saya ingin tahu. Dengan ikhlas ya. Oke. Kalau misalkan pembelajaran kita lebih banyak gini, kira-kira fisika lebih menyenangkan atau menyenangkan? Iya, cuma satu ya, menyenangkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan. Perhatian siap gerak. Mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan cita-cita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri pembelajaran kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.